Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, apa kabar? Udah merdeka belum nih semuanya? Belum merdeka karena apa? Ibu kan tahun 45. Kalau ekonominya ya mudah-mudahan nanti kita semua bisa merdeka ya. Alhamdulillah ya, hari ini kita bisa bertemu nih di kantor pusat Brilliant Biz ini ya, bareng komunitas Sahara. Tapi sebelumnya udah pada kenal saya belum? Oh udah ya, kayaknya udah ini ya yang banyak kayaknya yang kenal juga. Dan ya alhamdulillah kalau yang belum kenal mungkin di sini kita kenalan dulu. Nama saya Tetang Wikranata, saya asli dari Sukabumi. Ada yang dari Sukabumi nggak? Nggak ada. Ibu dari mana ibu? Ya. Oh dari Bandung, dari Kopo. Saya paling jauh berarti ibu ya, dari Sukabumi. Ada lagi ya, bapak-bapak yang jauh dari mana? Jakarta, Tasik gitu ya. Masih satu pulau, belum ada yang dari luar pulau ya? Belum. Nah mudah-mudahan nanti kedepannya kita makin besar lagi dan makin banyak lagi saudara ya, biar bisa silaturahmi dengan teman-teman semuanya yang ada di luar pulau juga gitu. Nah alhamdulillah ya, hari ini sekali lagi buat teman-teman semuanya saya mau ucapin terima kasih buat teman-teman yang udah nempatin waktunya hadir kayak gitu ya. Karena di sini saya yakin dan percaya juga ya bahwa teman-teman ini adalah orang-orang hebat. Kenapa saya bilang kayak gitu? Tahu nggak alasannya? Ibu tahu tuh orang hebat itu yang kayak gimana sih? Atau bapak? Yang berani apa tuh? Berani apa dulu deh? Berani kaya. Berani kaya. Terus apa lagi? Berani berjuang. Nah, tapi sebelum itu saya pengen sharing nih sama bapak ibu semuanya. Yang saya tahu orang hebat itu adalah orang yang mau menerima informasi. Dan luar biasanya bapak ibu semua di sini masih mau menerima informasi, dan ya bisa disimpulkan berarti bapak ibu semua ini adalah orang-orang hebat. Insya Allah ya bapak ibu semuanya siap membuat apa tadi bu? Buat merdeka dari ekonomi mudah-mudahan. Nah kita langsung aja nih buat bapak ibu semuanya. Mungkin tadi perkenalan singkatnya sudah cukup ya. Nanti mungkin selebihnya kita bisa sharing-sharing setelah acara ini. Nah, untuk sekarang buat teman-teman semuanya, saya pengen bahas nih tentang peluang usaha ataupun bisnis yang sedang kita jalankan dengan komunitas Sahara ini bersama Brilliant Biz. Kan berarti kalau kita bicara tentang bisnis, ada yang pengen kita tuju, bener gak? Di sini ada nggak sih yang punya impian, yang pengen nyekolahin anak, yang pengen lunas dari hutang kayak gitu, ada nggak? Kalaupun misalkan ibu nggak punya hutang, kira-kira impian ibu sekarang apa? Boleh ibu yang banyak. Pengen Baitullah. Kira-kira harganya murah nggak? Cukup lah mah. 40 juta satu orang. Nggak mau sama keluarga? Mau, berarti tinggal dikalikan ya, benar ya? Nah, terus yang lain mungkin ada impian lagi, pengen keluar negeri, pengen beli aset secara cash, motor mobil, ada? Atau udah punya mobil motor cash juga? Belum. Nah, insya Allah yang belum nanti di sini kita ulas ya. Nah, intinya teman-teman di sini semuanya untuk impian-impian ini harganya kan nggak murah, dan saya yakin di sini pada punya impian kan? Punya. Yang nggak punya impian coba angkat tangan. Nggak punya impian Pak Haji? Oh punya. Pak Haji ya. Apa? Nah jadi ketika impian kita ini sedang kita tuju, sedang kita kejar, udah pasti ada yang harus kita lakukan, benar nggak? 5 juta per bulan dengan 1 tahun saja menabung itu baru terkumpul 60 juta. Sementara umur terus bertambah, impian kita harganya makin bertambah atau makin berkurang? Bertambah ya. Dulu tahun 2015 ada yang masih ingat beli emas dengan uang 3.500.000 bisa dapat berapa gram? Kurang lebih 5 gram. Dengan uang 3,5 juta. Udah nyambung Pak. Zaman sekarang gaji orang-orang rata-rata berapa? Angka 4 sampai 5 juta. Faktanya ketika mereka beli emas berapa gram yang bisa beli? 2 ya. Terus 3 gram lagi gimana? Jepit aja di. Oh, jepit. Nah, faktanya kan seperti itu gitu kan. Ketika misalkan kita hanya mengandalkan menabung aja, di sini kan bisa kita lihat.
Kita nabung nih udah capek-capek nih 30 tahun 5 juta per bulan sampai dapat 1,8 miliar. Impian kita umroh, apakah mungkin nantinya bisa jadi 70 juta satu orang? Untuk rumah, apakah ada 1 miliar yang sudah jadi mewah? Coba bayangkan, 1 miliar rumah zaman sekarang aja itu udah belum sama isinya. Udah apa belum kira-kira tuh sama isinya? Belum ya. Kalau rumahnya mewah pasti dong. Nggak mungkin dong perabotannya perabotan biasa. Nggak mungkin dong pakai kompor 1 tungku. Mungkin nggak kayak gitu? Nggak kan? Nah, makanya yang tadi saya bilang, kalau teman-teman mungkin ya di sini kan kita sama nih, sama punya impian. Ketika kita pengen kejar impian kita ini, di sini itu ya nabung ini salah satu solusi, cuman bukan untuk percepatan kita. Karena pada faktanya lagi juga, kalau misalkan yang tadi saya bilang kan saya tanya, ada gak yang gajinya 10 juta di sini satu bulannya? Bisa nggak nyimpen 5 juta per bulannya? Nyatanya nggak ada, dan bahkan oke lah kita turunin. Kalau sampai nabung 1 juta per bulan aja, untuk capai 1 miliar aja butuh 1000 bulan. Mau ditambahin 1 bulan lagi nggak Bu? Biar jadi Lailatul Qadar gitu. Nah, terus fakta juga ya di sini sekarang ini pekerjaan itu makin sulit untuk didapatkan, dan bahkan yang kerja pun di PHK gitu. Tinggal menunggu waktunya aja. Tinggal tunggu dimutasi kebanyakannya itu. Saya punya teman rekan baru kemarin ya, ada teman saya langsung, dia itu udah karyawan lama banget di salah satu perusahaan ini apa yang oke lah kita sebut gitu, ada Java namanya. Dia itu udah lama banget kerja di sana. Dia itu udah udah ada kayak kata karyawan tetap gitu kan ya, walaupun udah ada karyawan tetap, ternyata baru minggu lalu dia dimutasi. Coba bayangin, karyawan tetap aja dimutasi. Ya walaupun iya dapat pesangon gitu kan, kalau karyawan tetap. Cuman kan pada dasarnya zaman sekarang kalau udah dipecah, udah dimutasi kayak gitu, kira-kira cari kerja gampang lagi atau susah lagi? Susah lagi ya, walaupun kita punya pengalaman gitu kan. Nah makanya berarti di sini kita tambahin lagi nih, solusi mungkin dari pekerjaan aja itu nggak cukup juga, bener gak? Udah menabung nggak cukup, kerja nggak cukup, berarti kita cari solusi yang lainnya. Boleh di next? Nah, zaman sekarang kita juga harus punya yang namanya usaha. Nah, pertanyaannya di sini siapa yang udah punya usaha? Ada yang punya usaha? Entah apapun itu? Ada gak? Ibu? Mungkin? Bapak ada yang punya usaha Pak? Belum? Nah, untuk bangun usaha nih teman-teman semuanya ya, ini sekedar gambaran nih buat teman-teman semuanya. Ketika pengen memulai usaha, sepakat dulu ya kita ya, bicara bisnis pasti ada yang namanya, ada gak bisnis yang gak ada modalnya? Kerja zaman sekarang pakai modal kan? Pakai ya, bukan saya yang bilang loh. Saya gitu ya. Nah berarti kalau kerja aja pakai modal, bisnis pun udah pasti ada kayak gitu. Nah cuman di sini untuk bisnis itu banyak, entah itu bisnis yang bergerak di produk ataupun jasa kayak gitu. Nah di sini contoh salah satunya mungkin ya teman-teman bisa lihat, kalau kita pengen mulai usaha, saya mah kan pengen bangun gedung, saya pengen bangun mall, udah ada hotelnya, udah ada rumah sakitnya dalam satu gedung itu. Kira-kira modalnya berapa? Triliunan ya. Karena kebetulan saya juga mantan karyawan di perusahaan konstruksi. Untuk modal yang paling kecilnya aja itu bisa ratusan miliar, dan itu pun belum tentu jadi gedung tinggi dengan misalkan 40 lantai ke atas. Dan untuk kembali modalnya, kalau teman-teman tahu, untuk ngebangun usaha, contoh untuk membangun perusahaan besar dengan misalkan ngebangun gedung kayak gitu, itu perlu kurang lebihnya 50 tahun baru bisa keisi semua kadang-kadang. Karena faktanya ketika gedung sudah selesai, itu banyak unit dari ground gitu kan ya, bahkan dari basement dulu gitu kan ya, ada kantin, ada yang lainnya, itu kadang-kadang nggak selama 10 tahun ke depan itu belum full semua, bahkan nggak ada gitu. Nggak full, hanya beberapa unit aja. Satu lantai itu misalkan ya, pertambahan ruangannya itu atau yang isinya itu setahunnya itu paling berapa aja. Sementara gedung kan masih tetap ya, udah terbangun nih. Berarti kan biaya maintenance semua kan. Dan untuk yang namanya gedung itu kan 80 tahun harus dibongkar. Mau tidak mau kalau gedung itu. Jadi kalau Bapak dan Ibu ya, ketika tahu nih kalau pengen ngebangun gedung ya harus siap juga berarti nantinya dengan
bongkarnya juga. Tapi kira-kira 80 tahun ke depan apa yang mau kita warisin kalau misalkan gedungnya aja udah dibongkar juga gitu kan? Kan nggak ada ya, harus bangun lagi. Nah, dan juga ini modalnya besar, berarti ya untuk usaha yang besar seperti ini masih belum solusi lagi. Kalau emang sekarang belum ada modalnya, bahkan untuk kontrakan yang tadi ya, kontrakan itu paling 1 bulan berapa sih? Orang yang sewa 1 juta, yang paling mahal mungkin 2 juta, 3 juta, tapi kayaknya kalau yang 3 juta orang-orang sekarang lebih pilihnya ke apartemen nggak sih? Ke apartemen kan? Nah, berarti kan untuk balik modalnya aja untuk kontrakan dengan uang misalkan 100 juta itu paling ya cukup 1-2 pintu aja. Kira-kira balik modalnya mau sampai kapan? Belum lagi maintenance-nya lagi gitu kan. Karena kita kan perlu nih bicara nih. Teman-teman semuanya harus paham nih. Kita harus paham, kita harus sepakat ketika kita memulai apapun itu harus ada yang kita maintenance-nya juga. Bisnis itu. Nah, contoh hal yang kecil aja kayak gini, misalkan teman-teman nih, saya mah pengen ini Kang, saya mah pengen buka tambal ban aja yang lebih ringan modalnya. Tapi kira-kira modalnya kebayang nggak berapa minimal? 5 juta, 10 juta? Mungkin bisa ada yang di bawahnya juga ya kalau misalkan udah punya tempatnya sendiri. Tapi kalau yang belum punya tempat, harus sewa. Alat yang kayak gininya aja coba, berapa coba? Ada yang tahu nggak Pak? Ada yang segitu? Tuh si Ibu tahu ya. Ada yang segitu ya, apalagi yang besar ya. Tapi yang kecil juga ada. Cuman ya balik lagi, itu modalnya loh. Ini isinya cuman buat angin doang loh, gitu kan, buat tambal ban gitu kan. Dan ini modal seperti ini ya kapan gitu kan balik modalnya. Sementara impian kita kan terus berjalan yang tadi saya bilang. Umur kita terus berjalan. Mau sampai kapan coba? Nah, terus buka toko sembako modal 5-50 juta. Kalau 5 juta kira-kira sembako isinya apa doang? Isinya ini doang, biasanya sabun cuci ya. Sabun cuci ya, kopi paling ya. Ciki kayak gitu ya. Nggak mungkin ada etalase kayak gini, nggak mungkin. Ciki habis sama anak. Nggak mungkin gitu kan ya. Atau mungkin usaha yang lain, gerobak kayak gitu, yang pakai gerobak, entah pecel lele, soto, yang lainnya. Kira-kira berapa modalnya? Orang tua saya punya soto, punya pecel lele waktu itu modalnya nggak cukup 10-15 juta. Apalagi kalau belum punya gerobak ya. Karena untuk bicara tentang jualan aja, gerobak pun ya bisa rentan juga kalau misalnya kita pakai gerobak yang biasa-biasa aja. Malah kita bisa ya modalnya itu berkali-kali kalau misalnya kita pakai gerobak yang biasa gitu kan. Nah, rata-rata harga yang paling rendah, paling murah gerobak itu 5-7 juta. Itu yang paling murah. Nah, kalau yang dari Jati jangan ditanya lagi. Itu bisa belasan puluhan juta. Gitu. Nah, kira-kira gitu kan, balik lagi pertanyaannya. Ada gak yang bisa ngebalikin modalnya secepat itu untuk mewujudkan impian kita? Sekali lagi teman-teman harus ingat tujuan impian teman-teman semuanya ini mau dicapainya itu kapan? 30 tahun lagi. Sekarang umur berapa Ibu? 51, berarti pas 80 tahun nanti baru mau semuanya kecapai Bu. Nyampe nggak umurnya? Nah, itu juga kan pertanyaannya kan? Coba tuh. Bayangkan sebelum nyampe dulu umurnya juga maksudnya. Pertanyaan tadi singkatnya aja, kira-kira mau gak di 80 tahun baru tercapai itu semua? Tapi kalau bisa cepet kan lebih baik cepet kan? Dan iya kan, daripada kita harus menunggu, karena kan ya solusi kan masih banyak gitu kan, tinggal kitanya mau atau enggaknya gitu. Boleh di next. Nah, berarti yang tadi ya kita simak dulu. Yang pertama tadi, kalau kita pengen wujudin impian dengan menabung tadi belum jadi solusi cepat ya. Betul? Terus yang kedua tadi apa? Kerja dengan ngandelin gaji. Udah tepat belum? Yang ketiga, bangun usaha yang tadi, usaha yang dengan modal besar tanpa ada mentoringnya, itu udah tepat atau belum? Nah, di sini teman-teman semuanya, alhamdulillah di sini ada calon mitra yang baru hadir. Ada calon mitra yang belum daftar, berarti ya belum bergabung. Nah, alhamdulillahnya nih, Ibu, Bapak semuanya. Di sini kita punya solusi ya. Solusinya itu berbisnis bareng Berlian.biz bersama komunitas Sahara. Boleh di next. Alhamdulillah solusi bisnis ini itu modalnya kecil.
Sama ya, karena kita tadi udah sepakat ya. Bicara bisnis pasti ada yang namanya modal. Di sini modalnya tapi kecil, nggak sampai harus tadi kayak bisnis tambal ban aja itu kan sampai jutaannya banyak banget ya. Di sini tuh enggak, di sini nanti dijelasin di materi kedua ya untuk modalnya berapanya. Terus di sini juga resikonya kecil. Kenapa? Karena di sini ketika bergabung itu bukannya uang hilang, tapi kita akannya jual beli produk juga. Jadi nggak ada yang namanya resiko, karena setelah bergabung pun ya kita udah dapat produk gitu. Bahkan produknya nanti saya spill buat teman-teman semuanya. Ini yang biasa kita gunakan untuk sehari-hari kita. Jadi kita hanya memindahkan aja nih. Yang biasanya mandi gitu kan, beli sabun ke Indomaret, balik dari Indomaret cuma dapat ucapan terima kasih gitu kan. Terima kasih kakak, balik lagi ya gitu kan. Biasanya. Tapi di sini nanti kita alihkan apa yang biasa kita gunakan sehari-harian. Nah, nanti di sini bisa dapat potensi miliaran, dan alhamdulillah sudah banyak yang terbuktinya. Alhamdulillah ya, saya juga mungkin belum terlalu besar untuk jadi bukti gitu kan ya, tapi alhamdulillah saya bersyukur selama 3 tahun ini saya jalanin bisnis ini udah bisa kebeli 4 mobil, 4 motor, amin 4 mobil ya sebentar lagi, dan juga 2 mobil. Alhamdulillah yang biasanya saudara saya bisa dapetin mobil itu dikasih orang tua, tapi saya 1 mobil saya kasih ke orang tua. Nah insya Allah saya yakin gitu kan, Bapak Ibu semua juga bisa jadi buktinya. Semua orang itu kan layak buat kaya, pasti kaya hasilnya kok. Karena Allah itu kan gimana prasangka hambanya, gitu ya, bener gak? Prasangkanya baik, hasilnya baik. Prasangka buruk jadi buruk juga. Cuman masa iya sih kita mau mensia-siakan kesempatan baik jadi buruk? Nah boleh di next. Nah, untuk peluang reward ataupun bonusnya aja, bonus untuk asetnya di sini itu sampai 3,17 miliar. Itu paling minimal. Minimal ya Bapak Ibu semuanya, bukan maksimal. Berarti kalau minimal paling rendah ya minimalnya. Nah, kita bisa dapetin 3,17 miliar. Dan juga ini belum termasuk untuk komisi dan juga komisi harian, mingguan dan juga bulanannya. Nanti akan dijelaskan. Boleh di next? Oh iya, sebelum di next, mungkin tadi 3,17 miliar kira-kira udah cukup belum buat impian Bapak Ibu semuanya? Kalau itu dicapai dalam 2-3 tahun ke depan? Lumayan, insya Allah. Cukup gak? Yang tadi nih, rumah misalkan ya, umroh, haji furoda berapa sih? 400 jutaan ya mungkin ya sekarang? 450, oke anggap gitu, 450. Berarti cukup gak kira-kira nih dari 3,17 miliar dalam waktu 2 tahun ke depan gitu kan ya, dengan program yang sudah disediakan teman-teman semuanya bisa capai gitu. Nah kalau cukup, nah teman-teman harus paham juga nih, harus simak juga untuk perusahaannya, karena biar teman-teman gak beli kucing dalam karung ya. Nah di sini untuk program yang barusan dengan potensi 3,17 miliar itu, dimana di Brilian ini program ini tuh udah lama ya, di bisnis yang dilahirkan oleh perusahaan yang sudah berdiri kokoh 18 tahun dengan owner yang bukan kaya dari bisnis ini, tapi dia sebelum bisnis ini juga udah kaya. Jadi nggak perlu khawatir teman-teman misalkan wah ini mah ngayain owner aja, ownernya udah kaya kok dari awal gitu kan. Bahkan ya tetap gitu kan, kalaupun misalkan kita mengkayakan owner juga ya wajar gak sih, karena kan kita juga dapat gitu kan penghasilannya. Bedanya kita kan nggak dituntut kayak kerjaan gitu kan. Tapi di sini, karena di sini kita ini perusahaan yang bergerak di direct selling, dan alhamdulillah menempati peringkat pertama direct selling terbesar di Indonesia. Nomor 1 gitu ya, nomor 1 di Indonesia, dan juga memiliki kantor cabang di berbagai macam kota dan juga negara. Biasanya perusahaan direct selling, perusahaannya ada di mana? Oh ada di Cina katanya. Pernah ke Cina? Pernah lihat perusahaannya? Nah Bapak Ibu sekarang di sini nggak perlu cari-cari ke Cina, di sini mah ini kantornya ada milik sendiri, dan bahkan kita juga punya kantor cabang di negara lain gitu. Jadi kira-kira ini perusahaan besar atau perusahaan kecil? Perusahaan besar itu perusahaan apa sih? Perusahaan yang besar itu adalah perusahaan yang memiliki database gitu kan ya. Nah ketika kita punya database, punya networking gitu kan ya,
Berarti kan ketika kita punya cabang-cabang di luar negeri pun, di sini kan kita bisa tahu kalau ini tuh perusahaan besar. Karena perusahaan besar sekali lagi adalah perusahaan yang memiliki database tentunya. Yang nggak punya database nggak mungkin dia bisa keluar, nggak mungkin dia bisa ngembangin bisnisnya gitu kan. Apalagi bertahan selama 18 tahun ini sebagai direct selling nomor 1 terbesar di Indonesia. Dengan profilnya sendiri di sini Bapak Haji Febrian Agung. Boleh di next untuk ownernya ya. Nah, dan juga di sini teman-teman juga harus paham, harus tahu juga ya. Bicara tentang perusahaan, perusahaan yang sehat itu adalah perusahaan yang memiliki legalitas. Kalau nggak ada legalitasnya berarti perusahaan itu sakit. Sakit karena apa ya? Karena nggak ada legalitasnya, kita nggak tahu ini benar atau enggaknya. Kira-kira nih Ibu, saya mau bangun perusahaan besok tapi saya belum punya legalitasnya, kira-kira mau nggak Ibu? Nggak, Bapak mau Pak? Nah, di sini mah Bapak Ibu semuanya nggak perlu khawatir tapi kalau di Brilian ini, karena di sini untuk legalitasnya udah lengkap, udah ada mulai dari AP2LI, mulai dari izin dari Kemendag, dan bahkan kita juga mendapatkan sertifikat halal dari DSN MUI. Susahnya dapetin ini tuh, wah ini ada 12 peninjauan gitu kalau nggak salah. Dan itu nggak semua, coba dicek perusahaan direct selling mana yang punya DSN MUI, sertifikat dari DSN MUI. Karena sulit gitu buat dapetin sertifikat ini. Dan alhamdulillahnya Brilian ini di sini itu kita diakui bukan mengakui. Bisa dilihat untuk achievement atau awardnya juga kita udah banyak. Mulai dari reseller growth of the years, ada most fast growing company ya, perkembangan perusahaan yang paling cepat juga. Terus ada produknya, product of the years 2 kali, company of the years-nya juga 2 kali. Jadi benar-benar gitu, kita diakui bukan mengakui. Ngapain kita ngaku-ngaku kan? Tapi di sini kita udah diakui gitu. Apain lagi? Di sini udah lengkap, udah jelas gitu semuanya. Dan alhamdulillah juga di sini untuk perusahaannya ada, untuk ownernya pun ada gitu, untuk apa-apanya itu. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir di sini itu. Boleh di next. Nah, dan juga di sini alhamdulillahnya nih buat teman-teman semuanya, luar biasanya lagi kita ini memiliki pilar kekuatan ya di perusahaan ini. Yang namanya perusahaan pasti ya wajib punya pilar. Sama kayak gedung. Gedung itu perlu yang namanya tiang kan? Kira-kira gedung kalau nggak ada tiangnya kayak gimana? Roboh ya. Kalau misalkan perusahaan nggak ada pilar, roboh juga sama. Nah, alhamdulillahnya kalau di sini untuk pilarnya itu kita semuanya udah lengkap. Lengkap dari mana aja? Dari yang pertama, yang paling penting ketika kita pengen buka perusahaan, kita ini harus memiliki kekuatan finansial dan juga infrastruktur yang baik. Jadi kalau kitanya belum punya kekuatan finansial sama infrastruktur yang baik, ya itu bakal roboh gitu. Cuman alhamdulillah terbukti kan 18 tahun perusahaan ini ada, gitu kan? Hanya rebranding aja, tapi di sini tetap kokoh gitu. Karena itu kan salah satu juga kan cara kita ya berinovasi. Nah, terus yang kedua, produk yang berkualitas dan memiliki banyak testimoninya. Produk kita yang tadi saya bilang, bocorannya di sini itu ya kita punya segmen pasar yang memang biasa digunakan atau dipakai oleh masyarakat pada umumnya. Mulai dari kesehatan, Ibu suka minum obat kesehatan? Ibu suka pakai produk kecantikan? Misalkan untuk bapak-bapak ada yang pakai produk untuk bertani, beternak kayak gitu, suplemen tubuh ada. Di sini semuanya ada. Coba kalau bapak ibu semuanya nih, bapak ibu semuanya suka pakai produk-produk itu, biasanya belinya misalkan hanya di minimarket aja, dapat ucapan terima kasih aja, atau makasih mas, makasih mbak aja gitu. Sekarang kita tinggal alihkan aja. Secara singkatnya ya, secara simpelnya seperti itu, kita alihkan aja dulu. Sebelum kita bahas nanti ya percuanannya ya, nanti ada materi keduanya. Nah, cuman di sini teman-teman harus paham dulu nih. Jadi bisnis ini itu bukan untuk memberatkan teman-teman semuanya, tapi hanya untuk mengalihkan untuk pembelanjaan yang biasanya. Ah, saya mah berangkat ke sini deh. Tapi nanti mah, oh iya saya kan punya produk ini. Nanti kan saya juga bisa dapat keuntungan. Gitu. Ketika saya ya menggunakan produk yang emang saya jalani juga sama bisnisnya. Terus di
Di sini kita juga memiliki marketing plan bisnis yang unggul yang nanti bakal dijelasin sama pemateri kedua. Nah, yang keempat ini nih yang paling penting juga, memiliki support sistem pembinaan yang siap di setiap kota di Indonesia dan banyak bukti sukses. Jadi ini untuk support system yang disediakan oleh perusahaan. Ditambah lagi kalau teman-teman semuanya gabung di Sahara ini punya support system tambahannya juga. Jadi ibu nanti bu ketika gabung itu bu nggak perlu bingung bu. Ini saya harus kayak gimana nih gitu kan? Ah saya takut gak dibimbing gak dibina kata ibu teh. Di sini mah kita bimbing kita bina bu, bukan dibinasakan. Gitu. Tapi kita bimbing kita bina. Karena apa? Karena di sini kita udah sediakan semuanya. Mulai dari training di online-nya, Zoom setiap harinya rutin, ada website Sahara Academy-nya dan juga yang lainnya. Ditambah lagi ini ada support system dari perusahaan yang menyediakan juga untuk setiap kota-kotanya. Gitu. Dan juga bukti suksesnya ya nanti teman-teman bisa simak ya KKS dari seminar sore hari ini. Nah untuk kantor pusat di sini ya alamatnya yang kita sekarang lagi duduk ini di Surapati Core Blok B 9 sampai 11 di PH Mustofa Bandung. Jadi teman-teman kalau misalkan teman-teman nih ada yang nanya juga misalkan ibu dari mana? Oh saya dari kantor Brilian, saya dari Best Corporation gitu kan. Nah kantornya ada gak? Ada kan gitu. Nah ini alamatnya. Boleh di next. Nah, Brilliant Product, katalog produk Brilliant.biz. Dari sini saya mungkin ceritakan sedikit atau jelaskan sedikit ya tentang produk-produk yang ada di Brilliant.biz ini. Boleh di next. Nah, untuk produk-produk yang ada di Brilliant.biz ini, alhamdulillah nih. Ini produk ini ya, bestseller ya, bestseller ini bisa dilihat ya. Yang pertama kita punya untuk kecantikan. Siapa yang suka pakai skincare? Biasa beli pakai produk apa? Pakai merek apa? Dapat apa biasanya? Dapat makasih doang. Gak apa-apa nanti mah belinya ke saya aja, nanti saya ucapin makasih aja gitu. Ya. Nah, di sini kita punya yang satu paketan juga ya. Ada yang namanya Safreskin. Safreskin Feeling Glow yang dimana ini jadi satu paket itu udah ada berbagai macam ya isinya. Buat perempuan mungkin perempuan udah lebih paham ya, ada serum, ada krimnya gitu kan ya. Nah terus produk yang kedua yang bestseller di sini itu kita punya juga yang namanya Izumi Alkabes. Ini untuk kesehatan ya, jadi untuk mencegah juga ya kita gampang buat turun imunnya gitu kan ya, dan juga ya untuk mengobati juga penyakit gitu. Karena ya ketika kita pengen mengobati sesuatu gitu kan ya, yang misalkan ya kita lagi sakit apa gitu ya. Nah dari Izumi Alkabes ini emang nggak langsung misalkan ngilangin penyakit, nggak ada yang kayak gitu kayaknya semua juga. Ilmu sihir juga kayaknya nggak ada yang kayak gitu kan. Nah cuman kan ini untuk memperbaiki dulu nih, memperbaiki yang mulai dari metabolisme mungkin kayak gitu. Nah terus di sini juga Izumi Alkabes. Nah nanti teman-teman semuanya ada bocoran setelah seminar ini jangan kemana-mana karena nanti akan ada demo untuk Izumi Alkabes. Jadi biar teman-teman lebih paham karena ini produk ajaib saya bilang. Kenapa? Karena udah banyak testimoni yang memang yang tadinya kurang sehat bisa jadi sehat, dan juga yang udah sehat gitu kan ya makin enak aja gitu hidup tuh jalaninnya itu kayak ringan aja badan. Terus yang ketiga kita punya untuk produk pertanian nih buat bapak-bapak ya. Jadi di sini juga kita ada produk pertaniannya, ada eco farming. LVM Collagen ini buat ibu-ibu lagi nih yang pengen mencerahkan kulit, yang pengen ibu awet muda bisa ibu nggak kelihatan. Kalau misalkan ibu-ibu ini misalkan wah saya mah Kang udah 80 tahun kelihatannya kata saya mah 40 tahun gitu kan. Kayak Pak Haji Idris nih, Pak Haji umur berapa Pak Haji? 73. 37 kayaknya katanya sering kan. Pak Haji Idris ini kurang lebihnya sering minum apa Pak? Minum kolagen? Izumi. Umur Hani. Itu sama PK. Mantap, Masya Allah. Jadi ya ini contohnya gitu ya, untuk pengguna produk juga bisa gitu teman-teman semuanya. Masih glowing ya? Masih glowing lah, mantap. 37 tahun ya kelihatannya. Nah lanjut ya, kita lanjut. Ada yang kelima nih, ada agro sawit ya untuk pupuk. Misalkan ya teman-teman semuanya punya keluarga, saudara, misalkan ya ada di tempat misalkan perkebunan sawit, nah ini bisa juga ya. Terus ini sama juga, ada Palembes, ada Bestpam, ada Hubs Pro juga, dan juga Bimek. Boleh di next. Nah ini nih,
Ini untuk yang pertaniannya. Jadi teman-teman nggak perlu bingung ya, nggak perlu khawatir. Di sini kita punya untuk pencegahannya ada, untuk pupuknya ada, untuk perkembangan cepatnya ada juga kayak gitu. Jadi di sini udah lengkap gitu. Saya mah nggak suka yang organik, saya pengen yang kimia, ya kita ada sediakan. Jadi nggak ada alasan gitu ya. Kita tinggal yang tadi saya bilang, kita hanya memindahkan aja. Kita biasa belanja di toko A, pindah ke toko B dengan keuntungan yang berbeda dan juga lebih besar gitu. Boleh next lagi. Nah ini nih untuk suplemen drink, yang dimana minuman suplemen, misalkan ada LVN Mom, misalkan yang untuk baru melahirkan, biasanya yang kekurangan misalkan untuk asinya kayak gitu, bisa minum LVN Mom. Terus ada LVN Hair juga buat rambut. Ada Core Grow misalkan ya yang pengen lebih tinggi anaknya, misalkan ya pas masa perkembangannya, ini bisa juga. Ada LVN Boost, LVN Slim, kolagen, susu kambing atau murni juga ada. Susu kambing ini ada berbagai macam rasa juga ya. Ada yang biasa, yang putih biasa, terus ada yang aren sama yang coklat kayak gitu. Dan juga ada kopi Ecomac kopi. Terus suplemen herbalnya di sini banyak juga ya untuk kesehatan, dan juga nanti ada untuk konsultasinya. Jadi Bapak Ibu semuanya nggak perlu khawatir. Misalkan, terus ini obatnya kan banyak nih, terus saya minumnya kayak gimana nih, gitu kan? Karena ada berbagai macam, misalkan yang agak sama nih buat kandungan sama khasiatnya. Contoh kayak Hapro sama Bimek. Nah, kayak gimana? Nah, nanti nggak perlu khawatir kan, nanti ada untuk konsultannya juga. Ibu, bapak semuanya nanti tinggal ngecek, misalkan untuk penyakit ini apa, terus cara konsumsinya kayak gimana. Nanti udah ada juga gitu untuk konsultannya. Boleh di next. Nah ini hair, body, and skin care. Jadi hair care, body care, dan skin care ya. Buat perempuan, ibu-ibu atau bapak-bapak ya, yang mau pakai juga silahkan gitu. Karena di sini kita ada buat yang laki-lakinya juga kayak gitu. Nah nanti misalkan contoh tuh kayak Pak Haji Idris yang pengen pakai lagi, Pak Haji boleh. Nah karena di sini, nah yang tadi nih contoh, salah satu contoh yang tadi saya bilang, kita mandi kan pakai sabun ya. Ada yang mandi gak pakai sabun? Pakai sabun semua kan mandi? Pakai ya, siapa tahu gitu cuman berair aja gitu ya. Kayak gitu ya. Nah biasa kita kan beli sabun gitu kan ya, ke minimarket, ke warung, ke toko, dapatnya apa sih? Ya gitu-gitu aja kan. Makasih. Nah di sini kita tinggal alihkan aja. Sesimpel itu sebenarnya, kita ngalihin untuk pembelanjaan kita. Tapi di sini kita dapat keuntungannya. Dan juga di sini ada lagi nih kayak apa nih? Oh ini nih ada sampo-nya juga nih. Tuh yang biasa tuh pakai sampo yang apa? Yang iklannya Anggun itu. Nah di sini kita punya juga sampo-nya gitu. Biasanya kita cuma ngeliatin Anggunnya aja gitu. Sekarang kita punya gitu produk sendiri, gak harus dari yang lain gitu. Boleh di next. Nah lipstick juga ya, ada lip matte ya, ada lip matte dan juga lip gloss dan berbagai macam warna-warnanya lah ya. Ada warna-warni, nanti teman-teman bisa pilih juga sendiri, bisa dilihat. Tapi kalau ini jujur saya belum pernah coba. Gitu. Ada yang pernah coba nggak bapak-bapak? Enggak ya. Karena ini buat perempuan. Boleh next. Parfum. Nah parfum, bapak ibu semuanya suka pakai parfum kan? Suka beli di mana? Di toko parfum ya. Dapat apa? Saya simpel aja sih, saya pengen nanya bapak ibu biasanya nih belanja hal yang biasa digunakan atau emang konsumtif setiap harinya, dapatnya apa? Sementara bapak dan ibu tetap belanja, tapi impian bapak dan ibu kelupain nggak? Impian yang tadi bapak ibu semuanya nggak ada. Nah di sini kita punya semuanya, jadi kita tinggal alihkan aja. Ini ada untuk perempuan, ada laki-laki, yang bebas lah. Kadang ada yang laki-laki pakai yang parfum yang kayak buat perempuan ataupun sebaliknya, karena itu tergantung selera ya. Kalau parfum itu boleh di next. Nah ini untuk pria nih, men product. Boleh di next ininya, masih kosong. Nah ini muncul lah, ini misalkan ya buat ibu-ibu ya yang punya suami, yang pengen gitu kan ya, yang pengen setiap bulan ganti ranjang, boleh nanti suaminya dikasih ini ya. Siapa tahu gitu ya bapak ibu semuanya lagi bosen gitu kan dengan ranjang ini, ya udahlah
ganti juga nanti sekalian. Nah, cuman sekalian sebelum ganti coba dulu nih produk ini nih. Karena di sini kita punya juga nih untuk produk ya untuk suplemen ya, suplemen untuk pria kayak gitu. Suplemen untuk pria dewasa. Mulai dari di sini ada Power Honey ya, madu, ada X-Men, ada Titan Gel dan juga Tan Spray gitu. Boleh di next. Nah, itu ya salah banyaknya ya, bukan salah satu lagi ya produk-produk yang ada di Brilian ini. Jadi segmentasinya sekali lagi saya tegaskan di sini lengkap banget. Mulai dari kesehatan, kecantikan, pertanian, peternakan, suplemen untuk pria dewasa tadi ada. Terus wanita dewasa ada. Anak-anak tadi ada semua. Jadi lengkap semua dan ini yang biasa digunakan sehari. Nah, berarti alhamdulillah ya di sini itu yang tadi dijelaskan untuk produknya udah lengkap, udah jelas. Nah, tinggal kita balik lagi ke poin yang pertama tadi, ke impian kitanya. Saya nggak bakal panjang lebar lagi. Saya pengen ini aja, reminder aja buat kita semuanya. Sekali lagi, impian kita yang tadi itu kita harus wujudkan, bener kan? Wajib banget ya, wajib ya, wajib. Karena kalau misalkan teman-teman yang nggak mau, coba tanya istri yang di rumah, coba tanya suami, coba tanya anak. Pasti mereka punya impian kok, kalau kita yang nggak punya juga, bener gak? Kalau kita mikirin diri sendiri aja ego juga kan kalau kayak gitu. Padahal ya saya yakin yang tadi balik lagi teman-teman semuanya udah pasti punya impian. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Nanti akan dilanjut oleh pemateri kedua. Intinya buat teman-teman semuanya, sekali lagi, emang untuk semuanya yang punya impian, saran saya buat teman-teman semuanya, impian itu kan wajib buat dikejar. Karena yang tadi saya bilang, bukan hanya teman-teman sendiri yang harus teman-teman pikirkan. Karena ada keluarga gitu kan di rumah yang tadi. Teman-teman sekarang udah nyaman dengan hidup teman-teman, tapi teman-teman juga harus lihat nih, oh anak saya nih gitu kan ya, masih sekolah, masih di SD, SMP, wah gimana ya nanti kedepannya nih buat masuk ke jenjang lebih tingginya lagi gitu. Nah, insya Allah nanti bareng di Brilian bersama komunitas Sahara dengan bocoran yang tadi saya bilang, ibu nanti kita bimbing, kita bina, bukan dibinasakan ibu ya. Siapa tahu nanti ibu takut dibinasakan. Enggak ya, di sini kita bimbing, kita bina kayak gitu. Jadi sekali lagi teman-teman semuanya nanti boleh disimak untuk materi kedua. Mungkin itu aja dari saya. Sekian, terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya ucapin sekali lagi, pokoknya terima kasih yang udah hadir di seminar sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, apa yang saya informasikan bisa bermanfaat untuk teman-teman. Walaupun tidak, ya mudah-mudahan teman-teman bisa sampaikan aja ke tetangga ataupun ke yang lainnya. Siapa tahu bermanfaat untuk yang lainnya. Gitu. Itu aja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langit cerah Sahara.